Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin dimuliakan, sering saya dengar para ulama itu mengatakan bahwa supaya orang itu dekat kepada Allah, sehingga dia ini menjadi Rabbani, orang-orang yang dekat kepada Allah, itu harus ada dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama kali itu ta'lim dan ta'allum, yang kedua kali adalah perjuangan. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini ta'lim wa ta'allum. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Ini adalah perjuangan. Jadi si dua perkara ini harus ada dalam setiap diri kita. Ngaji terus, belajar terus, mengajar terus, dan harus kita ada semangat perjuangan. Itu saya lihat itu, walaupun itu namanya orang itu ibadah, itu kalau suasana perjuangan itu nggak ada, itu lama-lama mesti merosot itu. Terus ibadah-ibadahnya itu berubah menjadi kosong itu, nggak ada kekuatannya itu. Karena ibadah itu intinya doa, dan doa itu kekuatannya itu akan tampak ketika dalam perjuangan. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dalam perjalanan Badar, di situ Allah tampakkan kekuatan doa. Ya, kalau orang itu tidak ada suasana perjuangan, suasana tantangan, maka ini sudah fitrahnya manusia itu jadi loyo, melemah gitu. Ilmu juga begitu. Ketika ilmu itu tidak dalam suasana perjuangan, maka ilmu itu berubah menjadi alat untuk mencari duit. Tapi dalam suasana perjuangan itu, semua orang itu berpikir mau korban, maka ilmunya itu akan lebih dekat kepada keikhlasan. Kalau suasana itu suasana perjuangan, seperti pada zaman Nabi dulu, dalam setiap pertempuran saf awal itu adalah ahli-ahli Quran. Maka orang belajar itu, bagaimana ilmu saya ini bisa untuk perjuangan. Tapi nanti kalau tidak ada suasana perjuangan itu, orang itu berpikir, kalau saya belajar ilmu nanti saya dapat gaji berapa, dapat fasilitas apa. Nah, ini yang bahaya ini. Sehingga akhirnya ilmu tadi itu menjadi melemah sampai tidak ada harganya. Jadi kalau ilmu itu adalah untuk perjuangan, enggak, nanti saya mau khatamkan Quran, karena orang yang ngatamkan Quran itu doanya makbul, maka khataman Quran saya ini akan saya gunakan untuk minta kepada Allah. Itu kalau dalam suasana perjuangan. Bagaimana ngaji saya, taklim saya ini akan mendatangkan nusratullah dalam kehidupan saya, keluarga saya, anak-anak saya, dan seluruh umat. Insyaallah mulai kan?
Maka ini alhamdulillah di tempat kita ini sudah mulai jalan, alhamdulillah, ta'lim wa ta'alum mulai jalan, ibadah ya alhamdulillah, perjuangan dakwah alhamdulillah. Tapi sekarang ini kita dituntut untuk membuat satu program lagi, karena kita ini pesantren. Kalau dakwah itu istilahnya orang bangun tuh kayak bulldozer untuk meratakan tanah. Untuk membangun sampai yang bagus, tertib, ini perlunya insinyur agama itu turun supaya masang listriknya benar, supaya pemberian warna cat-catnya itu sesuai. Nah ini sekarang kita dituntut tugas itu. Beberapa bulan ini terakhir saya sedang mikir tuh, sekarang ini kok tidak ada taklim masail di masjid-masjid, sehingga akhirnya masyarakat tuh kalau ada masalah itu kebingungan tanya kepada siapa. Maka akhirnya mereka tanya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada masalah apa-apa mereka menghubungi Syekh Google. Tanya itu. Ini fakta lapangan, ini bukan saya itu ngarang. Kemarin ada beberapa orang Sulawesi itu datang ke tempat ke Ampel sana mengenai masalah-masalah tolak rujuk dan sebagainya, dan dia sudah mengambil dari Syekh Google itu. Jadi kalau orang awam yang nggak mau ngaji itu akhirnya kepada internet kalau tanya masail itu, mereka masih cinta agama, ini karkun nih. Kalau orang yang agak cinta agama, nanti mereka akan ikut pengajian-pengajian di masjid-masjid yang apa itu sumber keilmuannya itu ya seperti yang kita dengar sekarang ini. Nah ini kita ini sebagai orang yang dikit-dikit tahu ini, kalau kita diam kan dia dosa. Kalau orang awam ya memang mereka nggak tahu, tapi orang yang sudah tahu dikit-dikit ini punya kewajiban untuk membuat taklim masail ini. Dulu taklim masail yang saya lihat di Magetan dan sekitarnya itu bisa dihandle oleh NU zaman dulu itu. Sekarang hampir tidak ada itu, hampir tidak ada. Kalau Malang gimana? Masih ada. Nah, alhamdulillah. Kalau Malang ini banyak kiainya. Tapi kalau Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, itu hampir tidak ada taklim masail di masjid itu. Sehingga akhirnya merembaklah aliran-aliran yang aneh-aneh itu muncul di mana-mana. Muncul di mana-mana. Di sini kan banyak santri Aceh loh. Dulu Aceh itu ya hampir 100% dunga kunut semua kalau subuh. Sekarang ini ya mungkin sudah 30%, 40% enggak kunut lagi. Nah, ada orang Aceh ini. Gimana? Betul enggak? 30, 20, 50 malahan. Masya Allah. Kenapa bisa terjadi begitu? Padahal Aceh itu kerajaan Syafi'iyah itu dulunya. Karena orang-orang Dayak, orang-orang bukan Dayak itu orang-orang pesantren sana itu nggak mau gerak, diam aja. Betul nggak? Coba namanya siapa? Zaitin. Saya tidak khawatir
bahwa ahli sunnah wal jamaah itu akan hilang, enggak. Karena Nabi sudah mengatakan ini, kalau kamu melihat ikhtilaf, fa'alaikum bisawadil a'dham, hendaklah kamu ikut golongan mayoritas. Mayoritas itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu akan selalu mayoritas. Tetapi bisa saja yang mayoritas itu mungkin nanti di tempat-tempat lain, nah gitu loh, bukan di tempat kita. Ya itu betul, mayoritas umat Islam ini ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita ini berkewajiban untuk mempertahankan ajaran itu. Memang betul Al-Quran itu dijamin oleh Allah untuk tidak bisa dipalsukan. Tetapi bukan berarti kita ini boleh diam-diam saja. Kita harus ngapalin Quran, ngajarkan Quran, sehingga kita ini akan masuk di dalam penjagaan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah itu menjaga Quran, dan siapa saja yang dijadikan oleh Allah menjaga Quran, nanti ikut dijaga oleh Allah. Saya teringat ketika 1000 tahun Al-Azhar itu Syekhul Azhar itu bilang, kenapa Al-Azhar itu bisa berumur panjang 1000 tahun? Karena dalam Azhar ini dipelajari Al-Quran, dan Al-Quran itu dijamin Allah kekal sampai kiamat. Maka selagi Al-Azhar itu tidak pegatan sama Quran, ya akan langgeng sampai kiamat. Nah kita ini begitu juga pesantren kita ini. Asalkan pesantren kita ini tidak pisah dengan agama, bukan berubah menjadi lembaga dunia, hakikatnya, maka tidak mungkin akan runtuh, akan dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Al-Quran ketika kita masuk di benteng Al-Quran ini. Lah, untuk supaya kita ini sambung dengan Quran ini, ya dengan dakwah, dengan ngaji, dengan amal-amalan yang lain ini, amalan Al-Quran. Maka kemarin malam Senin kemarin saya sudah bicara-bicara dengan beberapa ustadz, Pak Imdad, Pak Mughis, Pak Sobirin, siapa lagi kemarin, Pak Abdul Rahim. Kita mau bikin apa itu majelis taklim ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak perlu menyebutkan firqah itu Pak Abdul Rahim, nggak usah. Dalam majelis itu kita sebutkan tuh MTA Salafi, nggak usah. Jil nggak usah kita sebutkan, itu disebutkan untuk kalangan khusus saja. Tapi kalangan umum, mereka itu khalid dhihni, mereka itu kosong, tidak ada pikir itu. Maka kita yang penting kita sampaikan ajaran Ahlus Sunnah dengan cara yang baik, sehingga semua mereka itu mendengar orang lain berkata itu mereka bisa mempertahankan diri. Dikasih dalil-dalilnya baik akli maupun nakli, yang simpel, yang mudah untuk dipahami oleh seluruh masyarakat. Dan nanti dalam majelis taklim itu materinya itu, acaranya itu yang pertama kali adalah fasoha Quran, talfid. Kira-kira 1/4 jam itu talfid. Karena ini apa itu bacaan Quran di masjid-masjid itu juga Masya Allah perlu diperbaiki betul itu. Kali 10 surat, tapi yang membaca yang benar-benar baik gitu. Setelah itu terus kira-kira setengah jam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dimulai dari akidah 50 diajarkan. Orang itu kalau punya akidah 50 itu insya Allah nggak akan terjerumus kepada
tasbih-tasbihnya, tajsim-tajsimnya orang Wahabi, insya Allah nggak sampai. Ketika mereka belajar mukhalafatul hawadisi, insya Allah nggak akan nyeleweng kemana-mana itu. Kalau orang itu belajar mengenai sifat-sifat Rasul, sidik, amanat, tabligh, fatonah, itu insya Allah orang itu tidak akan terjerumus di dalam pemahaman-pemahaman jil. Karena pemahaman jil itu prinsipnya itu asmatul anbiya itu mau dihilangkan gitu. Maka akidah 50 itu diajarkan di majlis itu. Terus nanti bab khilafiyat dengan firqah dolah itu disampaikan secara ringkas. Namanya bagaimana pentingnya bermadhab. Tidak usah berdebat banyak-banyak dengan orang umum ini. Madhab itu Pak, itu warisannya Nabi, para sahabat ya. Yang mewarisi ya madhab 4 itu. Jadi kalau kita ikut madhab 4 itu berarti ikut Nabi, ikut sahabat ya. Dan mengikuti jumhurul ulama, jumhurul ummah, kita selamat. Kalau kita nggak bermadhab, nanti akhirnya itu seenaknya sendiri. Bismillah, rukunnya wudhu, rukunnya sholat, baca. Terus mengenai tawasul namanya, disampaikan hadisnya, terus caranya bagaimana. Tabaruk namanya, karena apa itu orang-orang, sebagian orang-orang itu nggak mau tabaruk itu. Nah kita sampaikan dalilnya bahwa para sahabat tabaruk dengan Nabi, dan Nabi pun tabaruk dengan orang-orang Islam. Nabi itu suka minum minuman yang dari tempat wudhu, roja'a barokati aidil muslimin, karena berharap barokahnya tangan-tangannya orang Islam. Jadi umat tabaruk dengan Nabi, Nabi pun tabaruk dengan umat. Nah, tabaruk itu bukan syirik, tabaruk itu yang diharap Allah SWT. Kita sampaikan ringkas gitu aja, cukup. Tahlilan itu penting. Nanti kalau kamu nggak tahlilan, kalau kamu mati, nanti disumbat mercon kok. Nah, udah gitu aja. Jadi bagaimana kita sampaikan apa itu masalah-masalah akidah Ahlussunnah itu dengan cara yang mudah dan bisa diterima oleh semua umat. Nah ini nanti setiap malam Senin itu ada musyawarahnya. Terus jadi acaranya pertama ya talfidz Quran, masuk akidah Ahlussunnah Jamaah, terus fikihnya itu takrib. Anunya itu apa itu kurikulumnya itu takrib. Terus nanti terakhir istighosah, istighfar 25 kali, terus selawat, terus tasbihat, terus doa. Dah, itu bisa mesti kita bikin begitu. Kita mulai dari masjid-masjid yang dekat-dekat dulu. Ini ustadz-ustadz berkorban. Terus nanti anak-anak takhusus mengikuti ustadz-ustadz itu biar belajar bagaimana menyampaikan agama kepada umat. Nanti akan dimusyawarahkan juga ini untuk ustadzah-ustadzah yang sudah kawin. Nanti ada tempat-tempat yang perlu mudzakarah bab haid, nifas, istikhadah namanya, tapi dengan cara yang ringkas. Maka fikih wanita lah, maka ibu-ibu dan ustadzah-ustadzah ini bisa ke sana. Tapi sekarang ini sementara hanya untuk ustadz-ustadz dan anak-anak takhusus, kita gerakkan ke masjid-masjid untuk buat taklim-taklim masail. Ya kita harapkan dengan kita membuat itu dengan cara yang baik, dengan kurikulum yang baik, maka nanti akan memicu pesantren-pesantren itu untuk membuat perkara yang sama.
sekarang ini yang saya lihat itu beberapa ulama itu cuman bagaimana menghadapi aliran-aliran sempalan itu, ditulis buku-buku untuk mengonter aliran-aliran sempalan, tapi tidak dibuat bagaimana kursus ahli sunnah wal jamaah itu dibuat di masjid-masjid. Sedangkan orang-orang aliran-aliran sempalan tuh seruwegep itu membentuk generasi-generasi penyempal itu kayak mamanya MTA, Gumuk dan sebagainya itu. Itu 3 orang di masjid itu diulek-ulek sampai uteknya itu jadi utek mereka. Betul itu, saya lihat sendiri itu. Dan mereka disiplin sekali itu membuat kerja itu. Saya pernah keluar di Solo itu, saya tidur, ini ada Ridho ini Solo ini. Ya. Iya toh. Nanti ada saya tidur pagi-pagi itu di masjid jam 8 itu kerutuk gitu. Tahu-tahu sudah kira-kira 20 orang datang, ustadznya datang. Hari Minggu itu. Saya tanya ini apa? Oh, ini pengajian Gumuk, yang diaji Bukhari. Yang ikut tuh loh, Masya Allah, anak-anak SMA gitu tuh ngaji Bukhari. Kira-kira bagaimana itu? Apa yang akan disampaikan? Kan Bukhari itu kitab berat sekali itu. Kemarin saya mau ke Palembang itu mampir di dekat airport itu juga habis subuh itu ada pengajian Bukhari. Imamnya itu sudah saya curigai sebetulnya. Itu ngimaminya itu caranya itu aneh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya itu lirih terus alhamdulillahnya kuras gitu. Jadi model opo? Oh, ini model Bukhari ternyata gitu. Dan kemarin saya juga di airport Solo itu pas sholat subuh itu ada orang-orang rombongan umroh itu caranya juga begitu itu. Alhamdulillah mereka masih muslim, masih mau sholat. Tetapi ini aliran-aliran begini ini ketika mereka ini dijauhkan dari a'immah, dijauhkan daripada para ulama-ulama, terus mereka ini berani-berani baca Bukhari, baca Muslim di masjid-masjid. Ini lama-lama bahaya loh sebenarnya kan. Lama-lama bahaya. Mereka memahami agama menurut versinya masing-masing. Pokoknya Quran hadis, nggak mau kepada para ulama. Lah ini nanti lama-lama tuh jadi orang itu nggak karuan itu hidupnya itu. Ini betul ini. Jadi kita ini punya tugas yang berat. Pertama kali untuk menyebarkan fikir umat dengan dakwah ini. Kemarin Masya Allah Alhamdulillah itu ada beberapa santri dikirim ke situ Bondowoso, Besuki itu. Alhamdulillah tanggapan ulama-ulama di sana bagus sekali. Itu kemarin rombongannya Pak Basirun 3 hari ke sana juga sempat mampir ke pondoknya Ki As'ad. Itu ketua yayasannya itu namanya Pak Mudakir, itu temannya Pak Solkan Setaim itu. Dan itu baru saja itu Pak Mudakir itu mengeluarkan fatwa dari pondok itu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Ahlul Qiblah. Nah, tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Islam iki gak Ahlus Sunnah, gampangane ngono kuwi. Maka diparani karo Pak Sulkan ini, kowe kleru kuwi. Kowe saka ndi olehmu? Ya jarene kan jarene to. Kowe kleru kowe. Nang roban, akhirnya dirubah. Akhirnya dirubah itu. Termasuk Basul Masail yang ada di Besuki, itu langsung kayaknya bikin sidang darurat untuk merubah itu redaksi itu hasil Basul Masail itu. Sekarang Habib Qorek ada di sana dan banyak itu kiai-kiai yang bisa jadi clear dengan sebab itu Pak Basirun, Habib Qorek. Dan ini nanti malam Ahad atau malam apa mau mengadakan pertemuan mereka. Ada satu pertemuan kiai-kiai mau diundang dalam satu masjid untuk menjelaskan tabligh dan habis ngisak diminta selawatan. Nah, karena itu gara-gara selawatan itu mereka itu terima. Asal mereka tolak terus
salah satu jamaahnya Korek ini ada yang vokalis siapa namanya nggak tahu. Mereka, siapa? Siapa? Taufik bang. Oh makanya, ya. Maka akhirnya gara-gara Taufik ini tadi, terus akhirnya kayak seneng. Oh ternyata tabligh yo oleh terus selawatan. Tak kira gak oleh. Coba teman-teman. Maka di Temboro ini di markas barang berjemaah nang gawe tahlilan ini yo benano. Bukan saya itu menampakkan khilafah, tidak. Supaya orang itu tahu bahwa itu memang ada dalilnya. Karena ada sama-sama Saudi di sini, saya keraskan aja itu baca istighfar, baca apa itu, supaya mereka tanya itu. Ayo kebetulan. Iki ning dalile Bukhari banterne zikir bar salat iki. Oh soalnya Bukhari, berarti nggonku gak amal ning Bukhari. Oh iya nggonmu wong bid'ah ya. Ning kono ini ahli sunnah iki iki. Kitabe duduhne, akhirnya meneng ae. Nah, ya iso maca bahasa Arab. Coba gimana kan? Nah, bagaimana itu? Jahar bidzikir ba'da shalah itu Ba'dal maktubah fi ahdi Rasulullah, hadis Ibnu Abbas ada di Bukhari. Nah. Tapi mana orang Saudi itu tahu begitu? Oh, mereka sibuk cari duit gitu. Sama jangan ini untuk menjaga satu hati dengan orang-orang salafis, enggak jaga-jagaan ya. Kalau kita jaga akhirnya perkara-perkara yang hak sudah ada dalilnya ditinggalkan, enggak, terus tampakkan aja aslinya. Iya, tapi hati-hati jangan terus seenaknya sendiri, nanti jadinya enggak dakwah, berantem jadinya ya. Tapi pakai hikmah ya. Hikmah. Nah inilah kewajiban kita ini, bukan kita ini istilahnya kurang gayan terus golek gayan, tapi ini memang kenyataannya itu begitu. Jamaah-jamaah sekarang kan banyak kita kirim ke Pacitan. Di Pacitan tuh masjid-masjid tuh masya Allah, waliran macam-macam. Padahal mereka itu orang awam buta huruf, tapi walirannya macam-macam. Nah ini kalau apa itu ada taklim masail di masjid, insya Allahnya akan apa itu banyak berkahnya, itu pikir saya gitu. Nah ketika saya musyawarah malam Senin itu dengan Pak Imdad, dengan teman-teman itu, malam tuh saya langsung mimpi ketemu Mbah Hasim Asy'ari itu, seneng Mbah Hasim itu. Maka saya punya pikiran, wah cocok kira-kira. Nah ini mau jadi nih. Maka ustadz-ustadz yang ada waktu itu nanti mendaftarkan ke ini sama Uud, sama Pak Imdad, sama Zaini Dahlan, Syukri, ini juga penanggung jawabnya. Bisa tiap minggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali pun nggak apa-apa. Sebulan sekali pun nggak apa-apa. Kita pertama kali akan gerak ke daerah Magetan ini, nanti lama-lama akan di mana saja tempat itu bisa kita masuk, karena kita mampu kita akan masuki. Bagaimana mereka? Insya Allah ya. Ini tambahan takaza lagi, dan kita nggak usah takut apa nanti biayanya bagaimana, nggak usah takut itu. Kita musyawarah pertama. Yang kedua kali, kalau kita ini berjuang untuk agama, Allah tidak akan biarkan kita, kan? Nggak akan membiarkan kita. Sunnatullah itu. Sekarang saya Ilyas tuh punya duit berapa? Kok beliau ini berpikir mengirimkan jamaah ke seluruh dunia, punya duit berapa? Nggak punya apa-apa. Tapi ketika datang ingtang surullah yang surukum, ya jalan, nggak apa-apa. Ini pondok juga begitu. Saya tahu kalau kamu itu nggak punya duit, tapi Allah punya. Nah, dan kalau kamu kerja untuk agama Allah, Allah akan biarkan kamu? Enggak.
Allah tidak akan membiarkan. Allah sekarang dengar apa yang kita katakan, dan Allah tahu apa yang dalam hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah akan menolong kita, insyaallah. Malaikat. Kemudian malaikat, yang terakhir ingin saya sampaikan, bagaimana kita menguatkan basic ini juga, basic pondok ini, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai takhusus ini. Bagaimana setiap gurunya itu betul-betul menyampaikan yang terbaik yang dia bisa. Sehingga kalau kelas 1 itu baik, nanti kelas 2 tambah baik, kelas 3 tambah baik, sehingga takhusus itu sudah jadi orang-orang alim. Maka ini saya minta betul. Jadi kan kelas-kelas itu sekarang sudah dikecilkan loh jumlahnya itu. Bagaimana kelas-kelas awal-awal ini betul-betul dibelajar keahlian, keterampilan membaca kitab, fa'ala yaf'ulu, tarkib-tarkib yang dasar-dasar itu betul-betul dikuatkan, betul-betul menulis bahasa Arab, sehingga nanti sampai ke daurah itu mereka itu tingkatan keterampilannya baca kitab itu sudah baik sehingga mudah ditingkatkan gitu. Tapi kalau orang itu selesai daurah belum bisa baca kitab, wah ini ngalamat, ini ngalamat saja loh. Kadang-kadang juga yang tidak baca itu malah nggak bisa baca, malah di rumah taskilanya banyak juga ada. Tapi itu ini kan bukan itu namanya khariqul adah namanya itu. Tapi kita perhatikan betul. Terus kemudian kemarin yang pertemuan sebulan yang lalu, saya menyampaikan masalah adab-adab doa. Itu bagaimana adab doa sebelum ngaji itu bagaimana? Sudah dikerjakan? Sudah? Coba salah satunya Karguzari. Salah siapa yang Karguzari? Bagaimana prakteknya? Coba. Kamu? Ya, berarti Karguzari. Oke, sabar. Alhamdulillah. Di kelas itu sebelum mulai pelajaran, santri ditenangkan dulu. Kalau sudah tenang, tidak ada suara, semua sudah tenang. Saya baca Fatihah 1 kali untuk guru-guru, semua guru-guru kita semua. Kemudian doa masing-masing, itu kalamun itu dan kalamunnya bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ya. Semua sudah mengerjakan begini? Itu ya. Kalamunnya sekarang nggak bareng-bareng, sendiri-sendiri supaya tawajuh. Dan semua posisi doa waktu kalamun itu. Jangan kalamun di bagian mainan, karena anak-anak kelas 1 2 itu kalamun bikin mainan, kalamun kadimula. Jadi bukan doa, padahal itu kalamun tuh kalau tawajuh itu Masya Allah akan menguatkan hafalan dan akan memudahkan pemahaman. Maka penting itu diperhatikan itu. Kalamun sebelum ngaji itu. Terus yang terakhir ingin saya sampaikan, khususnya yang ngaji di markas di Masjid Rangkil. Itu saya minta betul itu bagaimana tidak ada suara keras tertawa jadi kayak nonton bola, itu bagaimana caranya itu? Bagaimana usulnya ini? Ini guru-guru Terangkil kan ada ini. Daurah ini. Ini Pak Durrahim bagaimana pikirnya? Ya gitu. Yang lain lagi guru daroh siapa ini? Ini ada di sini. Pak Wahab, nggak ada. Pak Makmun, ada nggak? Kenapa tadi kok nggak di absen tadi Pak Makmun, Pak Wahab? Pak Basir, tukang guyon KPI.
Bagaimana, siapa yang mengingatkan mereka ini Pak Abdurrahim? Kapan ada pertemuan khusus yang ngaji di Terangkil gitu? Nanti kalau malam Jumat kumpulkan sebentar di kamar saya, bisa nggak kira-kira? Siapa tanggung jawab Abdurrahim ya? Nanti malam hubungi. Ya. Bagaimana adabnya ngaji di masjid? Ngaji itu ada dua, atau ngaji di masjid, ada ngaji di luar masjid. Di masjid itu harus lebih adab dari di luar masjid. Terus apalagi di markas itu kan semua kelasnya pakai pengeras suara semua. Itu Masya Allah, kadang-kadang itu saya tuh tidur di kamar itu ngenes itu. Piye kok ini adab ini masjid itu. Kita ini di masjid itu harus, ini Baitullah, ini kita harus punya sikap yang tersendiri gitu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Coba nanti malam kita adakan pertemuan untuk guru-guru yang ngajar di Terangkil. Tanggung jawabnya Pak Abdurrahim sama Pak Syukri ya. Kumpulkan nanti habis itu aja lah. Habis bayan maghrib kumpul bersama Papsi santri itu aja lah. Ya, atau di mihrab saja, tunggu saya di setelah Papsi santri. Ya, semua guru yang ngajar di Terangkil di masjid, biar menjaga adabnya lebih baik. Karena kalau kita tidak menjaga adab itu nanti bahaya sebenarnya. Apa saja amalan kita tidak jaga adab, amalan tadi lama-lama hilang barokahnya. Karena agama itu adab. Sholat, rukuk, sujud itu apa tuh sebetulnya itu? Ini hakikatnya ya adab toh. Bagaimana mengagungkan Allah, zikir, semua amal-amal sunnah, amal-amal agama, halal haram, itu sebenarnya adabnya manusia yang hidup di bumi Allah. Maka adab ini betul-betul kita jaga betul-betul. Masya Allah, kemarin itu Pak Basir untuk cerita di satu pondok di Situbondo sana, pondok besar mulai kan. Itu sholat itu kan, sholat apa nggak tahu, sholat duhur apa setengah asar itu di masjid itu ruame seperti anak sanlat Ramadan itu loh. Anak sanlat Ramadan kan gitu toh, kayak bebek itu ruame. Imamnya itu sudah takbir itu nggak takbir ngomong sendiri. Dan itu anehnya itu kayak begitu itu ya, ustadznya dia diam aja, nggak ada yang bergeming. Ya, santrinya ribuan itu. Sehingga itu Masya Allah, kalau kita lihat tuh ngenes. Kalau orang thalibu ilm ini kayak begini, ini adabnya dengan agama, bagaimana orang awam? Tidak semua pesantren begitu, ada juga pesantren-pesantren yang jaga adab juga ada, tapi banyak pesantren yang begitu itu juga. Maka pesantren kita ini kita jaga betul. Ini sekarang tadi ada kiai-kiai dari Cikampek mau belajar kayak apa itu membentuk pesantren. Orang-orang pesantren dari Cikampek sekarang di markas sana. Tadi ketemu saya kiai-kiai dari Tasikmalaya, ini juga terus datang dari Bandung, terus ini dari Kediri. Sekarang mulai kiai-kiai itu pada berdatangan, keluar tiga hari itu. Maka kita ini perlu menata diri supaya kita ini jadi miftahan lil khair, pembuka kebaikan untuk semuanya, insyaallah. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ighfir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, barik lana ya Allah, ayyidna ya Allah, ihfadna ya Allah, barik lana ya Allah fi jami' ahwalina, syu'unina ya Allah, yassir alaina ya Allah, wasi' alaina ya Allah, wassir alaina, yassir umurana ya Allah, wasi' alaina ya Allah, ihfadna ya Allah, ihdina ya Allah, saddidna ya Allah, ihdina saddidna, ijma'na ya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, sekarang khidmat seadanya. Subhanallah.